Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada permenungan mingguan kita, minggu biasa yang ketiga pada penanggalan liturgi tahun A. Permenungan kita minggu ini diambil dari Injil Matius, bab 4 ayat 12 sampai 23. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema dari permenungan kita hari ini adalah semangat panggilan para rasul. Seperti yang kita dengarkan tadi dalam Injil, penginjil Matius mengisahkan peristiwa penangkapan Yohanes Pembaptis. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, murid-muridnya pun kehilangan gurunya, dan mereka tidak tahu harus kemana. Boleh jadi, pada saat itu murid-murid Yohanes merasa bahwa kegelapan telah menghampiri kehidupan mereka. Boleh jadi pada saat itu murid-murid Yohanes merasa bahwa kegelapan telah menghampiri mereka. Karena mereka kehilangan guru yang selalu bersama dengan mereka. Sementara itu, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ketika itu, banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Dengan demikian, genaplah nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, "Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Atas mereka yang berdiam di negeri yang gelap, suatu terang telah bersinar." Murid Yohanes yang kehilangan gurunya pun akhirnya memiliki seorang pemimpin. Kemudian, saat Yesus berjalan di Danau Galilea, Yesus memanggil 4 rasul yang pertama, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Panggilan Yesus kepada mereka begitu bermakna. Mereka dipanggil untuk menarik banyak orang agar mengikuti Yesus yang mewartakan pertobatan, untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan dan sesama.
Mereka semua adalah nelayan. Yesus memanggil mereka, dan mereka pun dengan segera mengikutinya. Mereka tidak berpikir yang lain-lain, atau mereka tidak ada waktu untuk membuat alasan. Mereka yang dipanggilnya memberi respon cepat dan dengan segera tanpa basa-basi mengikuti Yesus. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka? Apakah mereka hidup dalam kegelapan? Satu sisi, mereka hidup dan melakukan aktivitasnya, menjalani hidup sehari-hari tanpa menyadari kehadiran Yesus. Mereka hanya melihat terang ketika Yesus memanggil mereka. Maka ketika Yesus datang dan memanggil mereka, terang menyinari mereka dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Sama halnya dengan para murid yang dipanggil oleh Tuhan. Ada saat di mana kita merasa hampa. Ada saat di mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita hanya sekedar mengetahuinya saja, tanpa menyadari kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Kesadaran kita terkadang tertutup oleh perasaan-perasaan hampa dan juga perasaan kosong yang kita alami. Mungkin karena persoalan hidup atau bahkan karena alasan-alasan lainnya. Padahal pada saat seperti inilah Yesus hadir dan memanggil kita, memberi kita terang dan harapan. Dan tetapi kita sering acuh tak acuh dan tenggelam dalam kekosongan kita. Kita senantiasa diharapkan menyadari kehadiran Tuhan yang memanggil kita dengan ketulusannya. Dia hadir membawa harapan baru, membawa terang, dan juga Yesus mengetahui segala yang terjadi dalam hidup kita. Maka Yesus mengajarkan kita menjadi pribadi yang sadar akan panggilannya untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang yang dicintainya. Karena Allah hadir, Allah menyertai hidup kita. Maka dia mengajak kita ikut serta bersama dengan para murid, menjadi penjala manusia, mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada Bapa. Semoga semangat para rasul dalam menanggapi panggilan Yesus itu juga kita miliki dan meneguhkan kita dalam menanggapi panggilannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Imago Dei.